Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ana tafsilu hadhil masaili laisa 'alal usuli. Dan sekarang adapun rincian masalah-masalah ini bukan tugasnya usuli. Usuli orang yang ahli usuli. Tafsilu hadhil masaili, adapun rinciannya masalah-masalah ini laisa, ialah tidak ada apa tafsil alal usuli, ialah wajib atas usuli. Maksudnya bukan tugasnya usuli. Bal huwa, bahkan adapun tafsil maukulun adalah diserahkan ila nazaril mujtahidin fil furu'i, kepada kajiannya para mujtahid, orang-orang yang melakukan ijtihad di dalam masalah-masalah furu'. Artinya persoalan rincian itu bukan tugasnya usuli. Usuli hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya. Sedangkan untuk melakukan rincian itu adalah diserahkan kepada para mujtahid yang melakukan ijtihad di bidang furu'. Apa bedanya usuli dan mujtahid? Kalau usuli itu yang penting tahu. Kalau mujtahid tidak cukup tahu, tapi harus memiliki. Salah satu syarat agar supaya disebut usuli, tahu syarat-syaratnya mujtahid. Tidak harus tahu, tidak harus memiliki, yang penting tahu. Kalau mujtahid ya harus memiliki syarat-syarat itu. Jadi usuli belum tentu mujtahid. Orang-orang sekarang yang ahli usul fikih belum tentu mujtahid. Karena hanya tahu persoalan tapi tidak memiliki. Untuk melakukan rincian itu tugasnya para mujtahid. Walaisa 'alal usuliyyi illa hasru hadhil aqsamis salasati, dan tidak ada kewajiban atas usuli kecuali membatasi bagian-bagian yang tiga ini. Yang dimaksud yang tiga itu nahi. Nahi ada kalanya kembali kepada asal, kepada sesuatu itu sendiri. Yang kedua, nahi kembali kepada sifatnya sesuatu. Yang ketiga, nahi kembali kepada sesuatu di luar asal itu. Yang penting usuli adalah membuat batasan tentang tiga bagian ini. Wa bayanu hukmiha, dan menjelaskan hukumnya hadhil aqsam fit tadaddi wa adamit tadaddi, di dalam berkebalikan dan tidak adanya berkebalikan. Apakah ini dan itu kebalikan, ataukah ini dan itu bukan kebalikan? Apakah ini lawannya itu, ataukah ini bukan lawannya itu? Hanya itu. Wa amman nadhuru fi ahadil masaili, adapun melakukan kajian tentang satu persatu dari masalah-masalah, annaha, apakah bahwa sesungguhnya ahad, min ayyi qismin, dari bagian mana hiya, min ayyi qismin hiya, dari bagian mana dia ahadul masail, fa ilal mujtahidi, maka itu tugasnya mujtahid.
untuk melakukan kajian tentang masalah-masalah kasus-kasus tertentu, itu masuk bagian mana? Itu tugasnya mujtahid. Usuli hanya yang penting menjelaskan bahwa nahi itu ada 3 bagian. Soal masalah ini masuk yang mana, itu tugasnya mujtahid. Wa qad yu'lamu dzalika bidalilin qati'in, dan kadang diketahui apa hal itu dengan dalil qat'i. Wa qad yu'lamu dzalika bidhannin, kadang-kadang itu diketahui dengan dhanni, dengan dugaan kuat. Walaisa 'alal usuli syai'un min dzalika, dan tidak ada adalah wajib atas usuli adapun sesuatu dari itu. Bukan tugasnya usuli. Wa tamamun nazari fi hada, adapun sempurnanya kajian dalam hal ini ialah bibayani annan nahyal mutlaqa, ialah dengan menjelaskan bahwa sesungguhnya nahi mutlak yaqtadi min hadhil aqsami ayyaha, ialah menghendaki apa nahi mutlak dari bagian-bagian yang 3 ini, menghendaki ayyaha kepada yang mana. Suatu nahi menghendaki kepada yang mana di antara bagian-bagian ini. Yang dimaksud bagian 3 bagian. Wa annahu yaqtadi kaunan manhi anhu makruhan li dzatihi aw li ghairihi aw li sifatihi. Dan kajian bahwa sesungguhnya nahi itu menghendaki adanya sesuatu yang dilarang, itu dilarang karena azatnya, atau dilarang karena barang lain, atau dilarang karena sifatnya. Itu kajian perlu dikaji juga. Apakah larangan, apakah sesuatu dilarang itu karena dia sendiri, atau karena barang lain, atau karena sifatnya. Wasayati, dan akan datang penjelasannya hadis. Mas'alatun, ini adalah masalah. Halil amru bisyai'i nahyun an diddihi. Apakah adapun perintah dengan sesuatu itu merupakan larangan dari kebalikannya syai'? Di dalam kitab-kitab usul mutaakhir yang kita baca, sepertinya sudah menjadi keyakinan bahwa al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan kebalikannya. Tapi di sini masih dipertanyakan. Ikhtalafu, berbeda pendapat siapa ulama, fi annal amru bisyai'i, tentang apakah perintah sesuatu, hal huwa nahyun ad-diddihi, apakah adapun amar adalah larangan dari kebalikannya syai'. Walil mas'alati tarafani, ialah bagi masalah ini adapun 2 sisi. Masalah ini memiliki 2 sisi. Ahaduhuma, adapun salah satunya tarafani adalah yata'allaqu bisiwati, berkaitan dengan siwat, form. Form itu bentuk. Wala yastaqimu dzalika indaman la yara lil amri siwatun. La yara lil amri siwatan. Dan tidak tepat apa hal itu indaman bagi orang-orang la yara yang tidak berpendapat bahwa amar itu punya siwat. Terjadi semacam perbedaan di kalangan ulama, apakah amar itu punya siwat khusus? Mayoritas mengatakan iya, punya siwat khusus. Siwatnya adalah siwat if'al, siwatnya amar. Tapi ada juga yang berpendapat amar tidak punya siwat khusus.
Kaidah ini tidak berlaku bagi orang yang berpendapat bahwa Ammar tidak punya siwak. Wa man ra'a dzalika fala syakka fi anna qaulahukum ghairu qaulihi la taq'ud. Wa man ra'a dzalika, barang siapa berpendapat hal itu, yakni berpendapat bahwa Ammar punya siwak, yaitu siwak if'al, fala syakka, maka tidak ada keraguan fi anna qaulahukum, bahwa sesungguhnya perkataan orang kum, berdirilah, wa ilu qaulihi la taqut, adalah bukan perkataan orang la taqut. Tidak ada keraguan bahwa perkataan kita kum itu tidak identik dengan perkataan la taqut. Kum, berdirilah, la taqut, kamu jangan duduk. Kum ini perintahnya berdiri, dilarang melakukan seluruh kebalikannya berdiri. Kebalikannya berdiri kan banyak. Bisa duduk, bisa jongkok, bisa agarkot, bisa kentang, itu kan kebalikannya berdiri. Kalau latak, jangan kamu duduk. Itu diperintahkan salah satu daripada kebalikannya duduk. Jangan kamu duduk. Yang penting tak duduk, kentang tak apa-apa, napang tak apa-apa. Fa innahuma, sesungguhnya kumlam dan la taq'ud, suratani mukhtalifatani, adalah dua format yang berbeda. Fayajibu alaihim ar-raddu ilal ma'na, maka wajib kepada mereka, orang-orang yang mempercayai Ammar punya siwak, wajib mengembalikan kepada makna. Apa maknanya? Wa huwa, adapun makna, anna qaulahukum, bahwa sesungguhnya perkataan orang kum, lahu mafhumani, ialah bagi perkataan kum adapun dua pengertian. Perkataan kita kum itu memiliki dua pengertian. Ihdahuma atau ahaduhuma talabul qiyam, wal ukhra atau wal akharu talabu tarkil qu'udi. Salah satunya adalah tuntutan berdiri, yang lain adalah tuntutan tidak duduk. Talabul qiyam wajib berdiri. Talabu tarkil qu'ud tidak boleh duduk. Di dalam dua kum ada dua makna. Tuntutan berdiri dan tuntutan tidak duduk. Fahuwa dalun alal maknayaini. Maka adapun kum menunjukkan atas dua makna. Fal maknayani al-mafhumani minhu, adapun dua makna yang difaham dari lafal kum, muttahidani adalah sama, au ahaduhuma ghairul akhari, ataukah adapun salah satunya adalah bukan yang lain. Maknanya kan dua, talabul qiyam dan talabut tarkil qu'ud. Tuntutan berdiri dan tuntutan tidak duduk. Di sini ada pertanyaan, dua makna itu sama atau berbeda? Apakah talabul qiyam itu identik dengan talabut tarkil qu'ud atau berbeda? Fayajibu ar-raddu ilal makna, maka wajib apa mengembalikan kepada makna. Wa tarafus tsani, adapun sisi yang kedua, sisi yang pertama menyangkut siwak. Al-bahsu 'anil makna al-qa'imi bin nafsi, mengkaji makna yang ada pada nafsi. Wa huwa, adapun makna, anna talabul qiyami, bahwa sesungguhnya tuntutan berdiri, hal huwa bi'ainihi talabu tarkil qu'udi amla, bahwa sesungguhnya tuntutan berdiri, apakah dia sendiri merupakan tuntutan tidak duduk.
ataukah tidak. Perintah berdiri, apakah ia sendiri merupakan perintah untuk tidak duduk ataukah tidak. Wa hadza la yumkinu farduhu fi haqqillahi ta'ala. Adapun hal ini tak mungkin mengasumsikannya pada hak Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Hal yang seperti ini, apakah perintah berdiri itu sendiri berarti dengan sendirinya perintah untuk tidak duduk. Hal yang seperti ini tak mungkin berlaku pada Allah Ta'ala. Kenapa tidak berlaku? Fa inna kalamahu wahidun. Karena kalamnya Allah itu satu. Ini menurut Asy'ariyah. Kalamnya amrun wa nahyun wa wa'dun wa wa'idun. Kalamnya Allah itu amar, nahi, janji, dan ancaman. Oleh karena kalamnya Allah itu satu, fala tatatarraku al-wairiyatu ilaihi. Maka tidak berlaku atau tidak menimpa al-wairiyatu apa keberlainan. Keberlainan itu ini bukan itu namanya wairiyah. Hadza wairu dzaka, ini lain itu, bukan itu namanya wairiyah. Ilaihi kepada kalamnya Allah. Untuk kalamnya Allah tidak mungkin dikatakan bahwa thalabul qiyam itu bukan thalabut tarkil qu'ud. Oleh karena itu tidak berlaku untuk kalamnya Allah, maka persoalannya fal yufrad fil makhluk. Maka hendaklah itu diasumsikan di dalam makhluk. Wa huwa adapun itu anna talabahu lil harkati hal huwa bi ainihi karahatun lis-sukuni, bahwa sesungguhnya memerintah makhluk agar supaya bergerak, apakah ia sendiri merupakan larangan untuk diam? Perintahnya makhluk untuk bergerak, apakah dengan sendirinya merupakan larangan untuk diam? Wa talabun ditarkihi, dan merupakan tuntutan untuk meninggalkan sukun. Ini belum ada jawabannya. Waqad atlaqa al-mu'tazilatu annahu laisa al-amru bisyai'in nahyan 'an diddihi. Dan sungguh-sungguh menyatakan secara mutlak siapa Mu'tazilah bahwa sesungguhnya laisa al-amru bisyai'in nahyan 'an diddihi, bahwa perintah melakukan sesuatu bukanlah larangan melakukan kebalikannya. Ini kesimpulan dari Mu'tazilah. Nanti ini akan dibantah oleh Al-Qadhi Al-Baqillani dari kalangan Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan al-amru bisyai'in nahyun an did, bukanlah nahyan an diddi. Wastadalla Al-Qadhi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.